Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah thumma amma ba'd. Sahabat Tarbawi, santriwan santriwati yang salih salihah, hafidh hafidhah luar dalam rahimakumullah. Berjumpa kembali bersama kami di iKitis Islamic Channel, iKitis channel kaum awam. Setelah lama absen tentunya, ya mohon maaf karena kondisi begitu. Mudah-mudahan sahabat semua dalam kondisi yang sehat dan diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa beramal soleh. Beramal soleh untuk diri sendiri, ya, bermanfaat untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Kita berdoa semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari pandemi yang sampai saat ini ternyata masih melanda kita semuanya, baik lingkup nasional ataupun global. Ya, kemudian kita juga bermohon kepada Allah agar mampu menyikapi pandemi ini dengan tepat dan bijak. Tidak saling menyalahkan terkait prinsip penyikapan yang berbeda mungkin antara kita dan saudara-saudara kita yang lain. Ya, karena itu hanya akan mengotori hati kita. Kita juga berdoa semoga pandemi ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Masih tentang pendidikan, masih lanjut di mata pelajaran akhlak. Pada perjumpaan kali ini, ya, insyaallah kita akan mengulas serba sedikit tentang bab selanjutnya, yaitu bab keempat dari kitab Mukhtasar Riyadhus Shalihin yang disusun oleh beliau Ustaz Mu'in rahimahullahu taala, yaitu babus sidqi, yang biasanya oleh orang Indonesia, lisan orang Indonesia itu mengatakannya dengan akhlak sidik, ya, as-sidqu, ya, dibacanya sidik. Namun sebelum lanjut, ada baiknya kami ingatkan kembali di sini untuk senantiasa mendoakan beliau, ya, Ustaz Mu'in, yang telah mendahului kita dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dengan orang-orang tercinta dari keluarga kita, para ulama, para habaib, para asatidzah, ya, tenaga medis, kemudian juga tenaga pendidikan yang menjadi para pendidik kita, dan kaum muslimin secara umum yang telah dipanggil lebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kiranya kami sampaikan juga di sini bahwa selain Ustadz Mu'in yang meninggal sebulan lebih yang lalu, ya, tak terasa begitu, yaitu tepatnya di tanggal 23 Rabiul Tsani 1442 Hijriah yang bertepatan dengan 8 Desember 2020 kemarin. Ada beberapa keluarga kita, ya, keluarga Ibnu Abbas maksud kami, itu juga wafat, ya, diwafatkan oleh Allah di masa pandemi ini, baik itu dengan sarana atau wasilah COVID-19 ataupun yang lain. Nah, di sini sudah kami rekap, cuman hanya dapat 9 begitu, banyak yang terlewat. Ya, cuman insyaallah itu, ya, bisa kita jadikan sebagai ibrah, ya. Kita bisa jadikan sebagai pelajaran untuk kita dan menjadikan kita sebagai pribadi yang lebih mawas diri, karena memang usia itu Allah yang menentukan, ya, kewajiban kita dalam mempersiapkan diri, ya, untuk masa depan di akhirat. Ya, ini ada yang telah meninggal dari keluarga Ibnu Abbas, itu ada Bapanda Ustadz Ali Hufron, ya. Kemudian ibunda dari Ustadz Tonang, ya, Ustadz Tonang ini, ya, ahli bela diri, ya, guru olahraga. Ini kalau di Ibnu Abbas beliau mengajar di Kutab, ya, atau mungkin juga mengajar bela diri di ekstrakurikuler. Kemudian juga beliau ini, ya, Ibu Suharmi ini atau Suharni ini, ya, Ibu Suharni ini juga mertua dari Ustadzah Praminti Ningrum yang sering disebut dengan Ustadzah Ningrum, ya, juga guru olahraga tapi di SMA.
Demikian juga dengan Bapanda dari Ustadz Siddiq Nugroho. Ya. Beliau kepala HRD kita. Ya, Human Resources Development. Kemudian ada Ibunda Mas Nasrul, ya, kelas 10 IPS. Ada juga ini kakak ipar Ustadz Siddiq, ya. Beliau ini dokter, ya. Pak Dani ini dokter, dan Ustadz Siddiq ternyata memang ini baru diuji dengan banyak hal, dan beliau insyaallah kuat begitu karena beliau orangnya jiwanya jiwa besar, ya. Ya, ini juga masih ada kakak kandung beliau, ya, insyaallah, ya, seingat Ustadz, seingat kami, itu masih ada yang dirawat di rumah sakit dan butuh banyak bantuan, baik itu doa ataupun usaha, ya. Kemudian selanjutnya ada ayahanda dari Mbak Salwa Safa, ya, kelas 9B, ya, B1. Selanjutnya ada Bapak dari Mas Muhammad Wafi Aidan, ini alumni terbaik kedua, ya, sudah mendapatkan sanad, ini lulus tahun 2018. Kemudian Bapanda dari Mbak Anissa Gina Prastiwi, ini baru kelas 7, ya, saat ini begitu, sehingga ya tampak terpukul sekali. Namun memang begitulah ketika Allah sudah menganggap kita itu siap untuk menerima banyak hal, ya mungkin menurut kita itu tidak nyaman, ya bahkan sedih begitu, ya. Itu Allah telah mempersiapkan kita untuk menghadapi itu, ya, sehingga tinggal kita minta tolong kepada Allah agar memperkuat jiwa kita, dan kita insyaallah akan menjadi orang-orang yang berjiwa besar ketika mendapatkan banyak ujian. Ya, ini yang terakhir, yang ke-9 itu Ustadz Yasifun, ini ayahanda dari Mas Akmal Tariqul Islam. Ya, juga alumni SMA 2018 bareng sama Mas Wafi. Ya. Kemudian, ya, sebagai tambahan informasi saja, ya, dari kalangan Nahdliyin, ya, saudara-saudara kita yang dari NU begitu, itu tercatat mulai dari Februari 2020 sampai 11 Januari 2021 itu ada 294 ulama, ya, kiai, habaib itu yang wafat begitu. Itu dimulai dari adinda dari beliau Gus Dur, yaitu Gus Solah, ya, Kiai Haji Salahuddin Wahid. Ya, meninggal pada tanggal 2 Februari 2020, hingga yang terakhir kami dapat tanggal 11 itu adalah Kiai Haji Yasin bin Asmuni. Ya. Kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada beliau-beliau semuanya, ya, kepada saudara-saudara kita yang telah mendahului kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga mohon jangan lupa untuk mendoakan, ya, kesehatan dan keberkahan untuk saudara-saudara kita yang saat ini masih diberi ujian, masih tertimpa musibah, yaitu berupa sakit. Ya, mudah-mudahan itu menjadi kafarah bagi dosa-dosa mereka, sehingga jiwa-jiwa mereka itu bisa menjadi bersih. Hati-hati mereka itu menjadi suci kembali, karena ketika mereka atau kita begitu ditimpa musibah, kemudian ikhlas, sabar, ya, tabah, ridho begitu, maka Allah akan meningkatkan derajat kita dengan membersihkan dosa-dosa kita juga. Baiklah, sahabat Tarbawi rahimakumullah, segera kita mulai saja materi kali ini, ya, pembukaannya panjang, ya, dan itu juga termasuk persepsi begitu, kemudian juga nasihat untuk diri kami pribadi dan panjenengan semuanya. Ya, meskipun ini juga materinya nanti akan sangat sedikit, ya. Ya, baiklah. Ya, ini akhlak sidik, ya. Bab 4 ini kita harus paham benar bahwa akhlak sidik ini merupakan salah satu jenis akhlak yang paling utama dan paling indah begitu, yang wajib mengiringi setiap langkah kita dalam menjalani hidup. Dan itu pun bisa nantinya
mempererat hubungan antara sesama manusia dan sekaligus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah itu meridai kita. Akhlak siddiq itu adalah penyelamat dari kegelapan kehidupan kita. Ya, karena bisa jadi jiwa kita ini dikuasai begitu oleh kegelapan, kebatilan, ya. Sehingga kita harus ada penyelamatnya, ya, ada sarana penyelamat. Kemudian akhlak siddiq ini juga sebagai penyelamat sejati dari kebinasaan, ya, baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian sebagaimana biasanya pembahasan kita, ya, akan kita mulai dengan menyebutkan pengertian istilah baru begitu. Lah di sini istilah barunya adalah apa? Adalah istilah siddiq, ya, kata siddiq, as-sidqu. Baik dari segi bahasa, ya, menurut kamus bahasa, kemudian kita juga lihat dari sisi pengertian secara istilah dari para ulama akhlak, ya, atau kamus akhlak. Baik, secara bahasa yang kita ambil dari Kamus Lisanil Arab karya Ibni Manzur, ya, itu disampaikan bahwa as-sidqu lughatan diddul kadhibi. As-sidqu, ya, siddiq itu adalah lawan dari dusta. Ini berasal dari kata sadaqa yasduqu sadaqan wa sidqan wa tasdaqan. Ini hasilnya masih banyak sekali penjelasannya, ya, terkait pengertian ini, ya, contoh-contoh penggunaan dalam kalimat, ya, tetapi itu khawatirnya memberatkan begitu. Nah, ini artinya yang pas begitu dalam kamus kita bahasa Indonesia itu adalah memang jujur, ya, jujur. Ya, sedangkan jika kita lihat secara istilah ilmu akhlak, ya, maka siddiq ini adalah mutabaqatul qawli ad-dhamira wal mukhbara anhu ma'an. Jujur atau as-sidqu ini adalah kesesuaian antara ucapan, hati, dan hal yang diberitakan. Sekali lagi, jujur itu adalah kesesuaian antara ucapan, hati, dan hal yang dikabarkan, ya, diberitakan. Sehingga jujur ini bisa dikatakan jujur ketika antara apa yang ada di ucapan, yang keluar dari ucapan, apa yang ada di hati, dan apa yang ada pada kondisi, ya, kondisi apa yang ada di yang kita kabarkan itu sesuai begitu. Ya, tidak kontradiktif, tidak berbeda atau tidak ada berselisih. Kemudian dikatakan juga matan kharama syartun min dzalika lam yakun sidqan taman. Ketika ada salah satu syaratnya yang terlewat atau kurang, maka ia belumlah lengkap, ya, belum utuh, belum sempurna untuk dikatakan sebagai akhlak jujur, ya, jadi ada yang kurang atau bahkan mungkin malah rusak begitu. Baik, itulah pengertian as-sidqu, ya, yang memang sekali lagi ini sering kita artikan dengan jujur. Tapi harap diingat kalau kita bicara akhlak dalam Islam, ya, umpamanya jujur ini, maka selalu akan ada kaitannya dengan tauhid, ya. Penghambaan juga hanya kepada Allah begitu. Makanya nanti ini akan ada kaitannya dengan akhlak ikhlas, ya, sangat erat sekali. Baiklah. Insyaallah hanya itu yang bisa kami sampaikan untuk kali ini, ya, tidak banyak, tetapi ini sengaja kita sampaikan karena kita habis liburan panjang dan memang materi itu memang seyogianya begitu. Kalau khusus terkait dengan akhlak begini, ini sebisa mungkin ya tidak usah banyak-banyak, tetapi harus kita pahami dengan benar, kemudian segera kita praktekkan sehingga nanti informasi yang ada di benak kita itu tidak numpuk-numpuk, akhirnya malah tidak ada yang dipraktekkan, itu sayang, ya. Nanti pertanggungjawabannya semakin berat, ya, di akhirat. Ya. Ya, dan itu pun yang sedikit ini insyaallah adalah pondasi, ya, agar kita nanti ketika menerima
materi selanjutnya itu bisa kuat, ya tidak goyah, ya sehingga ikut jalur yang sesuai begitu. Itu. Kemudian tugas antum semuanya, ya santriwan-santriwati yang sangat Ustadz banggakan dan Ustadz sayangi, tugasnya adalah silahkan materi ini yang satu slide ini tentang pengertian ini dicatat dengan rapi, kemudian dibaca, ya sebisa mungkin langsung dihafalkan, kemudian juga dipahami dengan cermat, ya dipahami dengan cermat, dan langsung kita refleksikan kepada diri kita apakah kita ini sudah termasuk orang yang selalu jujur ataukah kadang-kadang kita ada benih-benih kemunafikan begitu, ya yaitu berupa kebohongan-kebohongan. Ya, apa yang diucap itu tidak sama dengan yang ada di pikiran, tidak ada yang tidak sama dengan yang kita ada sesuai kondisi begitu. Ya, kemudian harapannya itu yang sedikit ini juga berkah, ya jangan kita remehkan, ya tolong sungguh-sungguh, jangan sampai nunggu materinya banyak baru belajar, ya. Baiklah, selanjutnya pada pertemuan mendatang, insyaallah kita akan berbicara tentang perbedaan antara akhlak sidik dan akhlak ikhlas. Ya, tadi sudah kita sebut, ya banyak sangat erat begitu hubungannya. Bahkan ada yang mengatakan sama, ya, atau mungkin salah tertukar artinya begitu. Ya, sehingga di sini harus dijelaskan dulu, ya supaya tidak tertukar-tukar. Ya, begitu. Baiklah, mudah-mudahan bermanfaat, berkah untuk kita dan orang-orang di sekitar kita dan bisa kita praktekkan bersama. Ya, kita pahami bersama, kita tutup majelis ini. Dan jangan lupa saling mendoakan kebaikan untuk kita bersama. Ya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, fahdina siratal mustaqim. Wa akhiran naqulu lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.